Perkenalkan, nama saya Dolianto Douglas, NIM 20104171171, kelas A2, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab hasil UAS saya. Bagian A. Jawaban nomor 1 yaitu langkah-langkah metode Hungarian. Langkah pertama yaitu setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Langkah yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Langkah ketiga yaitu buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. Langkah yang keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. 5. Alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Jawaban nomor 2. Sebab munculnya antrian, ada banyak penyebab terjadinya antrian. Salah satunya, antrian muncul karena adanya kebutuhan layanan yang melebihi kemampuan fasilitas pelayanan. Dampak dari banyaknya kebutuhan layanan ini membuat seringnya timbul antrian. Jawaban nomor 3. Langkah-langkah menyelesaikan masalah minimasi. Yang pertama, menyusun tabel biaya. Langkah kedua, melakukan pengurangan baris dengan cara memilih biaya terkecil setiap baris. Kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris sehingga menghasilkan reduced cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Langkah yang ketiga, melakukan pengurangan kolom. Pengurangan kolom hanya dilakukan pada kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Bila pengurangan baris telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0 pada setiap kolom, maka pengurangan kolom tidak perlu dilakukan. Langkah yang keempat, membentuk penguasaan penugasan optimum dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis dengan jumlah garis maka telah optimal, jika maka harus direvisi. Langkah-langkah penyelesaian masalah minimasi. Yang pertama, seluruh elemen setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama menghasilkan matriks loss for opportunity loss yang seharusnya bernilai negatif. Langkah yang kedua, meminimumkan matriks opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Langkah yang ketiga, membentuk penugasan optimum dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Langkah yang keempat, sama halnya dengan masalah minimasi, jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka harus dilakukan revisi tabel. Yang 5, setelah melakukan revisi tabel, kembali ke langkah ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjawab sekalian menjelaskan jawaban bagian B. Sebelumnya saya akan menampilkan hasil jawaban saya dulu untuk biar mudah dimengerti. Tetap simak videonya. Baik, selanjutnya saya akan membahas jawaban saya di bagian 2, yaitu tentang metode Hungarian. Studi kasus yang pertama yaitu diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shikoku yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti.
yang akan diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Ini soalnya yang ini. Nah, kemudian pada langkah yang pertama kita mencari biaya terkecil yang ada di setiap baris ini, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada di dalam ini. Nah, caranya yaitu kita dari Paijo. Paijo kan nilai yang terkecilnya yaitu 50, nilai barisnya yang terkecil 50. Nah, kemudian kita kurangkan 50 kurang 50, hasilnya 0. 50 kurang 65 hasilnya 15, atau 65 kurang 50 hasilnya 15, dan 60 kurang 50 hasilnya 10. Kemudian 70 kurang 50 hasilnya 20. Nah, kemudian paijah lagi. Paijah nilai terkecilnya yaitu 45. Berarti 45 kurang 45 hasilnya 0. 55 kurang 45 hasilnya 10. 60 kurang 45 hasilnya 15. 55 kurang 45 hasilnya 10. Nah, kemudian karyawan Wanto lagi, yaitu nilai terkecilnya yaitu 50 yang ini. Kemudian 50 kurang 50 hasilnya 0. 60 kurang 50 hasilnya 10. 75 kurang 50 hasilnya 25. 70 kurang 50 hasilnya 20. Nah, kemudian kita mengurangkan karyawan Wanti. Karyawan nanti nilai terkecilnya yaitu di adonan senilai 40. Kemudian 40 kurang 40 hasilnya 0. 55 kurang 40 hasilnya 15. 65 kurang 40 hasilnya 25. Kemudian 60 kurang 40 hasilnya 20. Nah, langkah yang kedua kita memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Kita lihat ternyata yang belum memiliki nilai 0 yaitu memotong dan mengemas, masih terisi, belum ada nolnya. Kemudian kita perbaiki lagi sampai mendapatkan 0 memotong dan mengemasnya. Nah, kemudian kita mencari nilai yang terkecil yang ada di memotong atau mengemas ini. Nilai terkecil yang di memotong yaitu 10 yang ini. Ini. Dan yang ini. Nah, kemudian kita kurangkan di setiap kolom ini. 10 kurang 10 0. 15 kurang 10 5. 25 kurang 10 15.
25 kurang 10 15. Dan selanjutnya yaitu yang di mengemas 10 kurang 10 0, 20 kurang 10 10, 20 kurang 10 hasilnya 10, 20 kurang 10 hasilnya 10. Ini masih 15. Nah, kemudian kita memastikan atau mengecek lagi tabel yang di sini apakah sudah memiliki nilai 0, dan ternyata sudah memiliki 0 semua, 0 0 0 0. Nah, kemudian kita mencari langkah keempat, yaitu menggaris yang ada nolnya seperti ini. Ini tadi 15, 0 0, 10, 0, 10, 10, 0, 5, 15, 15, 0, 10, 15, 10, 0 0. Nah, kemudian kita garis seperti ini. Nah, karena garisnya cuman 3 yang bisa digaris, sebenarnya kan yang harus digaris yaitu kolom sama dengan baris. Kolomnya harus ada 4 dan barisnya harus ada 4. Ini masih 3 garis. Nah, kemudian kita revisi lagi, yaitu caranya seperti ini. Yang ini kan belum ada nolnya, ini masih kosong. Kemudian kita ambil yang ini 10. Nah, kemudian kita revisi. Yang terkena garis ganda yaitu 10 dan 15. Maka 10 tambah 15 hasilnya 25. 10 kurang 10, 10 tambah 10 hasilnya 20. Nah, kemudian kita mengurungkan yang belum mendapatkan 0. Yang ini 10 kurang 10 hasilnya 0. 10 kurang 10 hasilnya 0 juga.
dan 10 kurang 15 hasilnya 5. 10 kurang 15 hasilnya 5. Dan yang lainnya tetap sama nilainya, masih 0, 5, 0, 0, 10, 15. Nah, selanjutnya kita garis lagi. Nah, sekarang garisnya sudah ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian nilainya sudah optimal. Kita tulis di sini dulu. Dua lima 0, 0, 10, 0, 0, 5, 0, 10, 15, 20, 0, 0. Nah, kalau seperti ini kita tentukan pekerjaannya. Wanto di adonan, Paijah di memasak, dan Paijo di memotong, Wanti di mengemas. Nah, kalau seperti ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan di skedul penugasan. Skedul penugasannya yaitu Paijo memotong, Paijo memotong 60, hasilnya 60. Paijah memasak, Paijah memasak 45. Wanto ke adonan, Wanto ke adonan 50. Wanti mengemas 60, Wanti mengemas. Dan kita jumlahkan hasil yang ini, hasilnya 215. Nah, maka pengalokasian optimal pekerjaan 4 karyawan yaitu 215 kali ininya kan 1000, jadi kali 1000 maka hasilnya
215.000 per hari. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kasus 2. Soal kasus 2, yaitu perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota, yaitu Singkawang, Landak, Pemangkat, Mempawah, dan Semparuk, dengan perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai dengan menggunakan metode Hungarian sebagai berikut. Nah, pada kasus 2 ini kita mencari hasil penjualan atau pendapatan yang optimal atau kasus maksimasi. Nah, kasus maksimasi, langkah yang pertama yaitu kita mencari nilai yang terbesar setiap barisnya yang sudah saya tandai ini, kemudian kita kurangi di setiap barisnya yang ini. Nah, caranya seperti ini. 15 kurang 15 hasilnya 0. 15 kurang 8 hasilnya 7. 15 kurang 10 hasilnya 5. 15 kurang 12 hasilnya 3. 15 kurang 10 hasilnya 10. Hasilnya 5. Kemudian kita mencari lagi karyawan Badu. Karyawan Badu nilai terbesarnya yaitu ada di Mempawah senilai 15. Kemudian kita kurangkan 15 kurang 15 hasilnya 0. 15 kurang 13 hasilnya 2. 15 kurang 9 hasilnya 6. 15 kurang 10 hasilnya 5. 15 kurang 14 hasilnya 1. Nah, kemudian karyawan Painem nilai terbesarnya yaitu ada di Semparuk senilai 12. Nah, 12 ini kita kurangkan lagi seperti yang tadi. 12 kurang 12 hasilnya 0. 12 kurang 8 hasilnya 4. 12 kurang 7 hasilnya 5. 12 kurang 8 hasilnya 4. 12 kurang 9 hasilnya 3. Kemudian karyawan City. Karyawan City nilai terbesarnya ada di Mempawah senilai 16. Nah, kemudian 16 kurang 16 hasilnya 0. 16 kurang 11 hasilnya 5. 16 kurang 8 hasilnya 8. 16 kurang 15 hasilnya 1. 16 kurang 13 hasilnya 3. Kemudian karyawan Paijo nilai terbesarnya ada di Semparuk senilai 17. Nah, kemudian kita kurangkan seperti yang tadi. 17 kurang 17 hasilnya 0. 17 kurang 11 hasilnya 6. 17 kurang 14 hasilnya 3. 17 kurang 13 hasilnya 4. 17 kurang 10 hasilnya 7. Nah, kemudian kita mencari lagi yang belum ada nolnya. Kolom yang belum ada nolnya, yang ini sudah ada nolnya, dan yang ini sudah ada nolnya. Nah, Singkawang, Landak, dan Pemangkat belum ada nolnya. Kemudian kita mencari nilai yang terkecil, kemudian kita kurangi. Caranya seperti ini. Kita tandain dulu. Singkawang nilai terkecilnya yaitu 1. Landak nilai terkecilnya
1, pemangkat nilai terkecilnya 3. Nah, kemudian kita kurangi yang ada di dalam kolom ini dengan angka 3. 3 kurang 3 hasilnya 0. 3 kurang 8 hasilnya 5. 3 kurang 5 hasilnya 2. 3 kurang 6 hasilnya 3. 3 kurang 5 hasilnya 2. Nah, kemudian nilai terkecil yang ada di landak yaitu 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 4, 1 kurang 4, 3. 1 kurang 4, 3. 1 kurang 5, 4. Dan 1 kurang 3, 2. Nah, kemudian singkawang. Singkawang nilai terkecilnya 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 5, 4. 1 kurang 3, 2. 1 kurang 3, 2 juga. 1 kurang 7, 6. Dan ini masih 5, 0. Nah, seperti ini sudah ada nolnya, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita pindah lagi di sini dan kita garis seperti ini. Kita tulis dulu 4, 2, 7, 0, 0, 4, 3, 0, 2. Nah, jumlah garis yang dapat ditarik yaitu hanya 4. Yang ini, dan ini. Yang seharusnya garisnya harus 5 karena kolom dan barisnya 5. Sepertinya ini belum optimal, maka kita revisi ulang. Cara revisi yaitu kita mencari nilai terkecil yang belum terkena garis, yaitu 2. Maka 2 kurang 2 hasilnya 0. 2 kurang 4 hasilnya 2. 2 kurang 3 hasilnya 1. 2 kurang 2 hasilnya 0. 2 kurang 4 hasilnya 2. 2 kurang 2 hasilnya 0. 2 kurang 2 hasilnya 0. Dan 2 kurang 7 hasilnya 5. Nah, yang terkena garis ganda yang ini, dan ini. Maka nilainya kita jumlahkan dengan 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. 2 tambah 5 hasilnya 7.
dan 2 tambah 0 hasilnya 2. Nah, dan yang lainnya masih sama, 4 3 0 0 2 0 6 0 3 6. Nah, kemudian kita garis ulang. Menggarisnya seperti ini. Nah, garisnya sudah 5, 1 2 3 4 dan 5. Maka kita pindahkan di sini supaya enak melihatnya. Dua 0 0 7 0 0 4 3 0 4 0 1 0 2 0 2 Nah, selanjutnya kita tentukan yang ada nolnya. Caranya seperti ini. Badu di Singkawang. Ali di Landak. Painem di Semparuk. Siti di Mempawah. Dan Paijo di Pemangkat. Nah, seperti ini sudah mendapatkan
pekerjaannya masing-masing atau penjualan di kotanya masing-masing. Kemudian kita memasukkan schedule penugasannya. Ali Landak 12, maka kita tulis di sini 12. Badu ke Singkawang 14, maka kita tulis di sini 14. Painem di Semparuk nilainya 12. Siti di Mempawah 16. Paijo di Pemangkat 14. Nah, kemudian kita jumlahkan nilai yang ini, kita jumlahkan, hasilnya 68. Total pendapatan atau penjualannya hasilnya 68. Sekian hasil soal bagian B, kasus 1 dan kasus 2. Nah, selanjutnya jawaban bagian C. Dalam video pertama, yaitu ada Ibu Mukti Ratnadewi dengan judul Teori Antrian Struktur Dasar Antrian. Dalam video tersebut membahas mengenai teori antrian, yang merupakan studi matematika mengenai antrian atau wattening line, yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif soal matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian, dan kita pasti pernah mengalami atau berada dalam sebuah antrian. Nah, adanya sebab munculnya antrian biasanya muncul karena kebutuhan layanan yang lebih kapasitas pelayanan. Dampak dari banyaknya antrian akan menghilangkan konsumen. Jika konsumen hilang, maka otomatis perusahaan akan rugi. Sebenarnya ada solusi untuk masalah tersebut, yaitu menambah fasilitas pelayanan. Nah, hasil atau dampak apa setelah kita layanan? Yang tentu saja antrian akan berkurang atau mencegah timbulnya antrian. Namun hal ini juga berdampak negatif pada perusahaan karena kita menyebabkan iritasi. Otomatis biaya yang akan kita keluarkan juga akan meningkat, dan keuntungan perusahaan akan berkurang karena adanya karyawan yang juga harus kita gaji. Kemudian biaya fasilitas yang kita keluarkan untuk menambahnya tadi. Nah, selanjutnya untuk video kedua ada Ibu Anyam Nurroyal Marikam dengan judul Metode Penugasan Minimasi. Dalam video tersebut membahas tentang penugasan meminimasi dengan metode pengarian. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Tentangnya tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pengerjaan yang berbeda-beda pula. Pada video tersebut juga membahas mengenai contoh kasus yang dapat kita pahami bahwa pada dasarnya tujuan utama dari metode penugasan adalah meminimumkan biaya total dari pekerjaan tertentu yang dikerjakan mesin tertentu. Karakteristik utama dari model penugasan adalah satu pekerjaan ditunjukkan untuk satu mesin. Begitu juga sebaliknya dengan langkah-langkah yang sudah dibahas tadi. Nah,
untuk berbicara dengan video ketiga, yaitu ada Dr. Beni Ostanababan dengan judul metode penugasan. Masalah penugasan merupakan masalah khusus dari pemrograman linear atau linear programming. Pemrograman linear adalah bagian dari matematika yang diterapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Salah satu teknik penyelesaian masalah penugasan adalah dengan menggunakan metode Hungarian. Pada masalah penugasan, asumsinya adalah jumlah karyawan harus sama dengan jumlah pekerjaan. Video ini juga membahas mengenai contoh kasus yang dapat kita pahami juga melalui contoh kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya manfaat yang dapat kita ambil dari ketiga video tersebut dengan masalah penugasan adalah bentuk khusus dari persoalan program linear yang sering terjadi pada suatu perusahaan di suatu pengalokasian atau menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Penugasan adalah menggunakan metode Hungarian telah menetapkan metode harian jumlah tenaga kerja yang ditugaskan harus sama dengan jumlah pekerja yang harus diselesaikan. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi yang menonton video ini. Dengan ini hasil UAS Manajemen Operasi 2 saya tutup. Terima kasih yang sudah menonton.